Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana saqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan bab fadli syahri Ramadan, bab tentang keutamaan bulan suci Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innal jannata la tabkharu wa tuzayyinu minal hauli ilal hauli lidukhuli syahri Ramadan, yang artinya sesungguhnya surga latab kharu, sungguh diberi wangi-wangian, wa tuzayyinu, dan menghiasi diri, minal hauli ilal hauli, dari tahun ke tahun, lidukhuli syahri Ramadan, untuk memasuki bulan suci Ramadan. Fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan habbat rihun min tahtil arsy. Apabila awal malam bulan Ramadan, habbat rihun min tahtil arsy, berhembus angin dari bawah arsy Allah. Yuqalu lahal masirah, angin itu dinamakan al-masirah. Fatusaffiku warqu asjaril jannati, maka bergoyanglah daun-daun pohon surga, wa halikal masari', dan daun pintu pun juga bergerak. Fayasma'u lidzalika taninun lam yasma'is sami'una ahsan minhu, kemudian didengar suara yang tidak pernah didengar oleh orang-orang yang mendengar suara yang lebih bagus. Fatabarruzul hulul ainu hatta yaqumna ala syarafil jannah, kemudian keluar bidadari-bidadari yang berdiri di tempat surga. Fayunadina hal min khatibin ilallahi ta'ala, kemudian bidadari itu memanggil apakah ada orang yang meminang kepada Allah. Fayuzawwijuhullahu subhanahu wa ta'ala minna, kemudian Allah akan mengawinkan bidadari itu dengan orang-orang yang meminang. Summa yaqulna ya Ridwan, kemudian berkata ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, ma hadhil lailatu, malam apa ini? Fayujiban nabi talbiyati, bidadari itu menjawab dengan talbiyah, labbaik summa labbaik. Fayaqulu ya khairatun hisanun hadi awwalu lailatin min syahri Ramadan, kemudian malaikat Ridwan mengatakan, wahai bidadari yang bagus, ini adalah awal malam bulan suci Ramadan. Wa yaqulullahu ya Ridwan iftah abwabal jinan, kemudian Allah berfirman, wahai malaikat Ridwan, iftah abwabal jinan,
bukalah pintu-pintu surga. Lis-shaimina min ummati Muhammadin, bagi orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu ya Malik aghliq abwabal jahimi minas shaimina min ummati Muhammad. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat Malik, aghliq abwabal jahimi minas shaimina min ummati Muhammad. Tutup pintu-pintu neraka dari orang-orang yang berpuasa min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu ya Jibril, kemudian Allah berfirman, wahai malaikat Jibril, ihbit ilal ardi, turun kamu ke bumi. Fasafadat maradhus syayatin wa gullahum bil aghlal. Kemudian malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mengikat atau membelenggu setan-setan dengan ikatan yang kuat. Summak difihim filu jajil bihar. Kemudian buang setan-setan itu ke lautan hatta la yufsidu ala ummati habibi Muhammad siyamahum, sehingga tidak akan ada setan yang merusak umat Nabi Muhammad di dalam ibadah puasa. Jadi para jamaah, di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sehingga banyak orang yang beribadah, banyak orang yang semangat untuk bertobat di bulan suci Ramadan. Ada sebuah cerita di dalam kitab Durratun Nasihin, anna rajulan yuqalu Muhammad, ada seorang yang dinamakan Muhammad, lam yusalli qattu, belum pernah sholat sama sekali. Fa idza jaa Ramadan yuzayyin nafsahu bithiyabi wattib, ketika datang bulan suci Ramadan, yuzayyin nafsah, Muhammad ini menghiasi dirinya dengan pakaian yang bagus, wattib, dan wangi-wangian, wa yusalli wa yaqdi ma fatahu minas shalah, kemudian sholat dan mengqadha semua sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Faqala, kemudian ditanya, lima taf'al hada, kenapa kamu mengerjakan ini? Qala hada syahru Ramadan, syahrut taubati war rahmati wal barakah. Orang tadi mengatakan ini adalah bulan suci Ramadan, bulan saatnya kita bertobat dan meraih kasih sayang serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian famata, orang ini meninggal dunia. Faruya annahu fil jannah. Kemudian ada orang alim yang mengatakan bahwa dia masuk surga. Faqala fabima yaf'alullahu bika, dengan apa Allah itu bisa memasukkan kamu ke dalam surga? Faqala bita'dimi bi syahri Ramadan faghfarali wa adkhalanil jannah, karena saya menghormati bulan suci Ramadan sehingga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan Allah memasukkan saya di dalam surga Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada waktu bagi kita untuk tidak bergegas melakukan ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala dermawan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasane kula panjenengan sedaya badhe blonjo niku ngentosi diskonan, ngentosi kortingan. Di bulan suci Ramadan kados ngeten niki kathah kortingan, diskonan saking Gusti Allah. Mula kula panjenengan sedaya ayo bergegas
untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga kula panjenengan sedaya kathah oleh bekal modal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kula panjenengan sedaya dipanggil, maka kula panjenengan sedaya sampun siap dengan bekal-bekal ibadah. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Fayaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min syahri Ramadan salasa marratin. Kemudian Allah berfirman di setiap malam di bulan suci Ramadan salasa marratin 3 kali berturut-turut. Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lah, hal min ta'ibin fa'atubu alaihi, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Apakah ada orang yang meminta, akan aku beri permintaannya. Hal minta ibn fa'atubu alaih, apakah ada orang yang bertobat, akan aku terima tobatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, apakah ada orang yang meminta ampunan kepada Allah, fa'aghfiru lahu, Allah akan mengampuninya. Dados wiritan kula panjenengan sedaya niki cuman kalih. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini wiritannya. Tidak ada wiritan lain kecuali ini wiritan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ketika itu Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, istri tercintanya, "Ya Rasulullah, lau alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha." Wahai Rasul, seandainya aku menemukan malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Apa kata Rasul? Quli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan dan baca wahai Siti Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Ini wiritan-wiritan yang harus kula panjenengan sedaya perbanyak. Saat-saat saderenge buka, sampean nyiapaken, sampun disiapaken jenengan maos asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Ping 3 asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian dilanjut Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tasik wonten waktune baleni malih sampai datang waktunya azan maghrib. Karena apa? Nikmat yang paling besar adalah angsal ampunan saking Gusti Allah. Kalau sudah diampuni, pasti kula panjenengan sedaya bakal mlebet surgane Allah. Kalau tidak diampuni, disiksa riyen, belum tentu akan masuk surga atau neraka. Terus di bulan suci Ramadan kula panjenengan sedaya amal-amal sunnah dilampahi. Salat rawatib, qobliyah ba'diyah, qobliyah zuhur, ada yang muakkad dan ghairu muakkad, jenengan lampahi. Semuanya menjadi kata Salman Al-Farisi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban menyampaikan kepada sahabat, faman taqarraba bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi masiwa wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa di antara kalian yang melakukan amal sunnah, Allah catat seperti orang yang melakukan ibadah wajib di bulan suci Ramadan. Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa di antara kita, di antara kaum muslimin melakukan ibadah wajib, Allah catat seperti orang melakukan
70 amal ibadah wajib. Jadi tidak ada kula panjenengan sedaya kemudian main game, nonton TV, kemudian tidur sebanyak-banyaknya meskipun naumus shaim ibadah. Meskipun Rasulullah mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya orang puasa itu tasbih. Wa a'maluhu mudha'afah, tapi amal perbuatan orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajabah, dan doanya orang berpuasa itu dikabulkan. Wa dzunubuhu maghfurah, dan dosa-dosa orang yang berpuasa diampuni oleh Allah. Lebih bagus mana? Tidur atau bekerja? Lebih bagus mana? Tidur dengan membaca Al-Quran? Lebih bagus mana? Tidur dengan berzikir dan berdoa kepada Allah. Maka disinilah kesempatan terakhir kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala selalu setiap malam mengatakan, siapakah di antara kalian yang meminta, akan aku beri permintaannya. Siapa di antara kalian yang bertaubat, akan aku terima taubatnya. Siapa di antara kalian yang meminta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan ampunannya. Summa yunadi min yuqridul muliya ghairul adum fil wafiyyi khairul dalum. Wa anna lillahi fi kulli yaumin min syahri Ramadan indal iftari alfa atikin minan nar. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala di setiap hari di bulan suci Ramadan indal iftar, di saat berbuka puasa, alfa atikin minan nar, memberikan pembebasan dari neraka. Kulluhum qad istaujabul adab, semuanya sudah divonis mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya rumaos, kalau kita ini sudah divonis mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ketika divonis siksa Allah, ayo kita sama-sama beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Fa idza kana yaumul jum'ati wa lailatul jum'ah a'taqa fi kulli sa'atin minha alfa atikin minan nar. Begitu masuk hari Jumat wa lailatul jum'ah dan malam Jumat, a'taqa fi kulli sa'atin minha alfa atikin. Allah memberikan pembebasan, beribu-ribu pembebasan dari neraka. Kulluhum qad istaujabul adab, semuanya sudah divonis mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para sederek sedaya, amal apa selain zikir yang harus kula panjenengan sedaya lampahi? Dalam hadis lain, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling baiknya ibadah umat Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Usahakan one day one juz, satu hari satu juz. Kalau khataman, kalau diundang khataman, jenengan maos satu juz itu biasanya kalau lancar niku 25 sampai 30 menit. Masa kula panjenengan sedaya di bulan suci Ramadan boten ngatamaken Quran. Karena Al-Quran itu syafi'un musyaffa'. Quran itu penolong. Kula panjenengan sedaya sebelum fid dunya wal akhirah. Syafaatnya Quran itu di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini li alla yadurrahum dulmatani. Wahai Nabi Musa,
saya telah memberikan dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'alla yadurrahum dulmatani, agar tidak dibahayakan dengan dua kegelapan. Nabi Musa mengatakan, "Man nurani ya Rabb?" Apa dua cahaya itu yang engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad? Qala nurul Quran wa nuru Ramadan. Allah menjawab, yakni cahaya Al-Quran dan cahaya bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi Musa bertanya, Madul matani ya Rabb? Apa dua kegelapan itu wahai Allah? Qala dulmatul qabri wa dulmatu yaumil qiyamah. Kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Quran adalah syafi'un musyaffa, penolong kula panjenengan sedaya. Adakah orang yang kemudian ngajar Al-Quran jatuh miskin? Tidak ada. Adakah orang yang membaca Al-Quran kemudian gelisah atau galau, sedih? Tidak ada. Adakah kemudian orang yang bersama Al-Quran kemudian dia semakin sengsara? Tidak ada. Dalam hadis lain, Al-Quran wani la faqrom Al-Quran. Quran itu kaya, bahkan bisa memberikan kekayaan kepada orang yang menggeluti Al-Quran. Monggo kula panjenengan sedaya yang tidak bisa membaca Al-Quran, belajar. Malu belajar secara pribadi. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tapi alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Satu huruf mempunyai kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Jadi Quran itu adalah cahaya kita nanti di alam kubur. Dan Quran menjadi penolong kita di hari kiamat. Dalam hadis lain, Al-Quran wasyamu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Quran dan puasa yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan pertolongan bagi hamba nanti di hari kiamat. Yaqulul Quran ya Rabb mana'tuhu bin naumi fil laili fasyaffi'ni. Ya Allah, aku mencegah umat Nabi Muhammad untuk tidak tidur karena membaca Al-Quran, maka wajib bagi saya untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Wa yaqulu siyam, kemudian puasa juga menuntut kepada Allah, berkata, mana'tuhu anit ta'ami wasyarabi fin nahar fasyafi'ni fi. Saya mencegah umat Nabi Muhammad untuk tidak menuruti syahwat keinginannya dan menahan lapar dan dahaga, maka wajib bagi saya untuk memberikan syafaat orang-orang yang melakukan puasa. Terus ora rawuh para sederek sedaya, Al-Qur'an monggo kula panjenengan sedaya dibaca, dipahami, dilampahi isi Al-Qur'an, sehingga kula lan panjenengan sedaya menjadi umat yang selamat dunia akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, faida kana fi akhir yaumi min syahri Ramadan. Kula lanjutaken, apabila akhir bulan suci Ramadan, a'taqa fi dzalika yaumi bi'adadi ma'taqa min awwali syahri ila akhirih. Allah membebaskan ya pada hari itu sejumlah, Allah membebaskan dari awal
Ramadan ila akhirih, sampai akhir bulan suci Ramadan. Fa idza kanat Lailatul Qadri ya'murullahu ta'ala Jibril fayahbutu fi kabkatin minal malaikati ilal ardi wa ma'ahu liwa'un khadra'u fayurkizahu ala dhahril Ka'bah. Ketika malam Lailatul Qadar, Allah menyuruh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya untuk turun walau situ mi'ati janahin minha janahani la yansuruha illa fi lailatul qadar. Dan malaikat itu ada 2 sayap, mempunyai 600 sayap, dan 2 sayap tidak pernah dibentangkan kecuali malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, para rawuh, para sederek sedaya, itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa disembunyikan? Kersane kula panjenengan sedaya mulai awal sampai akhir niku purun ngelampai ibadah. Bahkan di dalam hadis lain, kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu saya tampakkan seperti malam nisfu Sya'ban, akhafu an tattakilu 'alaiha. Saya takut kamu hanya ibadah pada malam Lailatul Qadar. Sehingga selain malam Lailatul Qadar, kita tidak akan beribadah kepada Allah. Jadi malam Lailatul Qadar disembunyikan. Kalau para ulama, Lailatul Qadar datangnya di akhir, itu perakiraan. Bahkan di dalam kitab Majalisur Ramadan dikatakan barang siapa yang tidak kelewat sholat tarawehnya, maka yakinlah orang tersebut akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sholat taraweh nih pun sampai bolong. Oh ngasto, sholat kiambak. Bisa sholat di rumah. Bisa sampean lampai kali keluarga di rumah. Kalau seandainya kerja, sados tiang-tiang sing sadean, mantun sadean jam kali welas mantuk lampain sholat. Sesuai kemampuan, kalau sehat, semangat, kerjakan 23 rakaat. Kalau seandainya loyo lemas, kerjakan 11 rakaat. Yang terpenting jangan sampai melewatkan diri dari sholat taraweh kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, fayansuruhuma tilkal lailah. Kemudian malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya pada malam Lailatul Qadar. Fayujawizunal masyriqa wal maghrib. Kemudian sayapnya itu membentang sampai barat dan timur. Fayab'asu Jibril al-malaikata fi hadil ummah. Kemudian Jibril mengutus malaikat. Karena Jibril ini adalah rajanya malaikat. Fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dzakirin. Kemudian menyampaikan salam, mengucapkan keselamatan kepada siapa? Ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dzakirin, kepada orang yang meramaikan malam bulan suci Ramadan dengan ibadah, wa musallin wa dzakirin, dan kepada orang yang sholat di malam hari, wa dzakirin, dan orang yang zikir kepada Allah. Wa yusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim. Malaikat itu akan berjabatan tangan, wa yu'minuna ala du'aihim, dan akan mengamini doa-doa orang yang bermunajat. Jadi di dalam kitab Nuzatul Majalis, anak Adam itu mempunyai 2 hari raya. Begitu juga malaikat mempunyai 2 hari raya.
Anak Adam hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu terjadi pagi hari. Karena apa? Anak Adam la yanamuna fin nahar. Karena anak Adam tidak tidur di siang hari. Sementara malaikat mempunyai 2 hari raya juga. Kapan itu? Lailatul nisfi min Sya'ban wa Lailatul Qadar. Li'annal malaikata la yanamuna fil lail. Yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar, karena malaikat itu kebiasaannya tidak tidur di malam hari. Hada ata'un minallahi lil abdil mu'min. Ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Hatta yatlu al-fajru fa idza tala al-fajru nadi Jibril alaihi salam ya ma'syaral malaikah ar-rahil al-rahil sampai terbit fajar. Dados kula panjenengan sedaya darusan ten mriki ternyata giliran jenengan boten saged napa ngatamaken 1 juz. Jenengan mantuk. Jenengan lanjutaken maos Al-Qur'an ten griyone. Karena Nabi nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur'an. Nabi bersabda, sinarilah rumah-rumahmu itu dengan sholat dan baca Al-Qur'an. Jangan disetelno dangdutan tok. Omah kok disetelno dangdutan. Pengin barokah, pengin bercahaya, pengin sejahtera, setel Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, sholat jamaah dengan keluarga di rumah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian fayaquluna ya Jibril ma sana Allah fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammad fayaqulu innallaha ta'ala nadhara ilaihim wa 'afa 'anhum wa ghafara lahum illa arba'atun. Malaikat Jibril bertanya, ma sana Allah fi hawaijil mu'minin. Apa yang dikerjakan Allah untuk memenuhi keperluan orang-orang mukmin? Fayaqulu innallaha ta'ala nadhara ilaihim. Sesungguhnya Allah itu melihat kepada umat Nabi Muhammad wa afa anhum dan memaafkan umat Nabi Muhammad wa ghafara lahum illa arba'atun dan Allah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad kecuali 4 orang. Kecuali yang tidak diampuni dan dimaafkan oleh Allah itu 4 orang. Faqalu wa man haula'il arba'ah. Kemudian ditanya siapa 4 orang itu? Qala mudmiru khamrin. Yang pertama orang yang suka minum khamr, mabuk-mabukan. Yang kedua wa'akun liwalidahi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Waqati'ur rahimi, yang ketiga orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim ini diancam su'ul khotimah. Diancam mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wa yadfa'anhu rizqah wal umrah. Bahkan dicegah rizkinya itu lancar. Dicegah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen rizkinya lancar, silaturahim. Kalau umurnya pengen panjang, silaturahim. Ini kunci. Yang keempat adalah wa musyahin, orang yang suka bertengkar. Qila ya Rasulullah wa manil musyahin. Ditanya Rasulullah, siapakah itu musyahin? Qala huwal musarim, yaitu orang yang suka bertengkar, yakni alladzi la yukallim akhahu fawqa salasati ayyam. Orang yang bertengkar itu adalah orang yang tidak mau berbicara dengan saudaranya fawqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Jenengan sopo? Assalamualaikum.
bagaimana kabarnya, badhe ten pundi. Salam niku termasuk napa? Tanda ketawaduan kula panjenengan sedaya, dan salam itu tandane silaturahim. Nah, silaturahim para rawuh para sederek sedaya saged dilampahi dengan 3 cara. Silaturahim bil mal, silaturahim bil badan, silaturahim birruh. Silaturahim itu bisa dikerjakan dengan 3 cara. Yang pertama, silaturahim bil badan, boleh langsung datang secara badan, ketemu langsung. Yang kedua, silaturahim bil mal, boleh juga dengan nyukani sodako, nyukani harta, kelebihan harta. Oh, tak sodakokno. Dados tahabau. Orang yang suka memberi tahabau akan saling mencintai. Kalau orang tidak pernah memberi akan dibenci. Bahkan al-abidul sakhiyu al-jahilu sakhiyu khairun minal abidil bakhil. Orang yang orang yang bodoh tapi dia suka sodako, khairun minal abidil bakhil, lebih baik dari orang yang beribadah tapi pelit. Jadi orang goblok tapi loman itu lebih bagus daripada orang yang ibadah tapi pelit. Niki para rawuh. Yang terakhir silaturahim birruh. Silaturahim saged kali donga. Mantune salat dongaaken dulur-dulur, dongaaken guru-gurune, dongaaken keluargane, anak-anak keturunane yang tidak bisa ketemu secara lahiriah, kula panjenengan sedaya dongaaken. Itu yang termasuk dengan silaturahim birruh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Faidha kanat lailatul fitri sumyatil kal lailatul jaizah. Faidha kanat ghadatul fitri yub'asul malaikatu fi kullil bilad. Kalau seandainya sudah datang malam Lailatul Fitri, itu dikatakan dengan Lailatul Jaizah. Malam diberinya upah. Terus kula panjenengan sedaya angsal THR-an, Allah Ta'ala niku pun juga memberikan THR. Datang kula panjenengan sedaya kapan? Lek kula panjenengan sedaya nglampahi ibadah posone jangkep. Lek mboten jangkep dikurangi THR ini kula panjenengan sedaya. Terus fa idza kanat ghadatul fitri, kemudian ketika pagi hari yub'asul malaikatu min kullil bilad. Malaikat itu diutus ke semua negara, fayuhbituna ilal ardi fayaqumuna ala afwahi sikat fayunadina bisotin yasma'u jami'u ma khalaqallahu ta'ala ilal jinnu wal insu. Ya, malaikat diutus di gang-gang. Untuk apa? Untuk menyapa mereka bahwa selamat, Anda telah menyelesaikan ibadah puasa. Ya umat Muhammad akhriju ila rabbin karimin yu'tal jazil, dan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan THR, yaitu berupa semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh para sedherek yang dimuliakan oleh Allah, puasa ini adalah ibadah yang tidak rawan riya. Salat itu rawan riya. Sedekah, zakat rawan riya. Haji rawan riya. Tapi puasa ini tidak ada yang tahu. Oleh karenanya kullu amal ibni Adam mudha'afatun min asyrin ila sab'i mi'atin. Semua amal ibadahnya anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah
dari 10 sampai 700. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu milik Allah dan Allah sendiri yang akan memberi pahala. Oleh karenanya puasa apa enggak? Enggak tahu. Saya puasa. Enggak ada yang tahu. Oleh karenanya kula panjenengan sedaya kersane poso niki tidak sia-sia, harus mengerti bahwa batale poso niku salah satunya al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 5 yang membatalkan puasa. Yang pertama bohong, yang kedua al-ghibah, suka ghibah, yang ketiga an-namimah, suka adu domba, yang keempat an-nadhrah bisyahwatin, melihat dengan penuh dengan syahwat. Yang kelima adalah al-yaminul kadzib, yaitu sumpah yang tidak ditepati. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada 2 orang perempuan minta kortingan untuk tidak puasa. Kemudian Rasulullah memberikan gelas kepada 2 perempuan ini. Setelah diberi oleh Rasulullah gelas, ternyata perempuan ini ya taqoya. Perempuan ini muntah. Fayakhruju min famihima damun walahmun. Keluar dari muntah perempuan ini darah dan daging. Kemudian ditanya oleh Rasul, fata'ajjaban nas. Manusia itu kaget. Kenapa ada perempuan yang seperti ini muntah dengan darah dan daging? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatani iftarata ala ma ahallallah wa aftarata ala ma haramallah. Ini 2 perempuan yang suka ghibah sehingga muntah darah dan keluar daging yang segar bugar, sehingga gelas yang diberikan Rasulullah penuh dengan darah dan daging karena sebab musabab ghibah di bulan suci Ramadan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah yang dapat kula sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima ibadah kita serta kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.